Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita berjumpa kembali anak-anak Pak semuanya di dalam materi pembelajaran online. Ya, berhubung kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, maka kita akan belajar secara online. Kita akan masuk ke bab berikutnya pada mata pelajaran prakarya, yaitu mengenai mengolah sayur menjadi makanan dan minuman. Sayur mungkin tidak asing lagi bagi kita karena sering kita konsumsi di kehidupan sehari-hari. Yang disayangkan apabila Anda semua atau sebagian dari Anda tidak suka dengan sayur, itu sangat berbahaya ya. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam sayuran itu terdapat kandungan-kandungan yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, misalnya seperti vitamin, kemudian garam mineral, dan juga ada kandungan airnya. Jadi kalau kita tidak makan sayur, maka ada suatu kebutuhan gizi yang mungkin tidak bisa kita penuhi. Maka dari itu, pengolahan sayur itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga kita tidak bosan ya untuk memakannya, untuk mengkonsumsinya. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak tertarik untuk mengkonsumsi sayuran. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat dalam penampilannya secara visual. Visual itu maksudnya apa? Penampilan yang kita lihat secara nyata. Itu ya mungkin soal menarik atau tidak. Jadi kalau kita lihat sayur itu tidak menarik, ya mungkin dalam pembuatannya, dalam penyajiannya, sayurannya ya berubah warna dan lain sebagainya, itu akan membuat kita tidak menarik. Yang kedua, tekstur yang berhubungan dengan indera perasa. Maksudnya apa? Jadi kalau kita rasakan, ya indera perasa di sini adalah ya lidah ya. Lidah di sini kalau kita merasakan itu hambar atau mungkin tidak enak, pahit dan lain sebagainya, itu membuat kita kapok akan mengkonsumsi sayur. Jadi tekstur sayuran itu harus enak, kemudian ya soal kelembutan atau keras itu juga harus diperhatikan untuk membuat minat seseorang bisa mengkonsumsi sayuran. Selanjutnya yang ketiga, citra rasa, khususnya yang berhubungan dengan rasa dan aroma. Nah, jadi tadi ya soal rasanya enak atau tidak, selain itu juga rasa itu berhubungan dengan misalnya entah keasinan, entah kurang gurih dan lain sebagainya, hambar. Kemudian yang berhubungan dengan aroma, ya ketika sayuran itu beraroma wangi, enak, itu kita akan tertarik. Tapi kalau aromanya ibaratnya nggak enak, ya bahkan aromanya aroma mendekati sayur-sayur yang busuk, itu akan membuat kita tidak tertarik mengkonsumsinya. Berikutnya kandungan gizi dan faktor keamanan saat dikonsumsi. Nah, ini sangat menjadi faktor ketertarikan bagi konsumen, bagi kita untuk mengkonsumsinya. Karena apa? Jadi kalau sayuran tidak ada kandungan gizinya, itu sangat jarang dikonsumsi oleh orang. Tapi kalau banyak gizi, ya seperti wortel, bayam, itu pasti banyak dikonsumsi. Dan juga faktor keamanan saat dikonsumsi. Nah, kalau sayuran itu nggak aman, tentu kita harus menghindari, ya. Jadi kalau sayuran aman, tentu orang banyak mengkonsumsinya. Ini menjadi faktor penentu juga, ya. Selanjutnya dalam hal pengolahan, ya sayur harus diolah dengan benar. Jadi sebelum dimasak, pastikan terlebih dahulu sayur sudah dicuci dengan air sehingga bersih, terutama dengan air mengalir, supaya bakteri-bakteri, kuman-kuman, kotoran itu hilang semuanya. Selanjutnya sayur juga harus dipotong sesuai dengan ukurannya. Jangan Anda membuat sayuran potongannya ukurannya besar-besar ya. Itu sangat akan menyusahkan kita ketika kita mengkonsumsinya. Selanjutnya masak kalau bisa sekali masak, maksudnya sekali pakai konsumsi gitu. Jangan dipakai untuk berulang-ulang, jangan dikonsumsi berulang-ulang. Selanjutnya ketika merebus sayur itu jangan terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama, warna akan memudar dan juga tekstur dari sayur itu sendiri akan lunak. Itu tidak baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu dalam pengolahan juga sayur yang dihidangkan dalam keadaan mentah ya,
itu harus dicuci bersih dengan air mengalir dan juga dicelup sebentar ke dalam air mendidih biar aman supaya bakterinya mati. Ya, itulah beberapa cara pengolahan sayur yang baik dan benar. Selebihnya nanti ya banyak sih, ya banyak cara pengolahan yang benar, yang baik, yang bagus untuk dikonsumsi. Itu nanti selebihnya Anda baca di buku atau dicari-cari di sumber lain ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengolah sayur segar menjadi makanan. Nah, di sini dalam mengolah sayur segar menjadi makanan itu terserah kita mau kita buat seperti apa. Tergantung dengan minat kita, tergantung dengan ketertarikan kita mau kita buat seperti apa. Nah, bentuk-bentuk pengolahannya apa saja contohnya? Yang pertama lalap. Lalap itu ya kita tidak olah, kita tidak masak, kita tidak apa-apakan. Cuman dicuci pakai air mengalir, kemudian disajikan, biasanya kita buat untuk mendampingi sambal atau cabai ya. Seperti itu. Contohnya timun, kemudian selada, kacang panjang, kecambah dan lain sebagainya. Kedua, olahan sayur itu kita buat olahan tumis ya. Ini sering kita lakukan, sering kita konsumsi sayuran tumis seperti ini. Contohnya yang paling sering adalah kangkung ya. Kangkung sering kita tumis. Yang ketiga ada salad ya. Salad di sini hampir mirip dengan lalapan, hanya saja salad di sini biasanya disiram dengan mayones atau minyak zaitun untuk menambah rasa dari sayuran itu sendiri. Yang keempat, cemilan kering atau keripik. Contohnya apa? Keripik singkong, keripik kentang, atau bahkan keripik daun seperti daun bayam. Ya, mungkin Anda juga pernah merasakannya, pernah mengkonsumsinya. Jadi daun bayam juga bisa kita buat menjadi keripik. Yang kelima, kita bisa olah menjadi asinan. Yang keenam, bisa kita olah menjadi rujak. Selanjutnya pecel atau gado-gado. Yang ke-8 kita bisa olah menjadi nugget sayuran. Jadi banyak sekali olahan sayuran yang bisa kita buat, yang bisa kita bikin. Jadi tidak hanya itu saja, tidak cuma kita tumis atau kita buat lalapan saja, tapi banyak variasinya untuk memunculkan minat kita dalam mengkonsumsi sayuran. Selain kita buat makanan, kita olah menjadi makanan, sayuran itu juga kita bisa buat menjadi minuman ya. Iya, banyak sekali sayuran yang bisa kita olah menjadi minuman. Ya, kalau kita tidak mau atau tidak bisa mengkonsumsi makanan, kita bisa coba variasi lain, yaitu kita buat menjadi minuman. Apa contohnya? Ya, jus brokoli ya, jus mentimun atau jus bayam, kemudian jus wortel dan lain sebagainya. Itu bisa kita olah seperti itu sayuran agar kita bisa berminat untuk mengkonsumsinya ya. Yang terakhir di bab ini, kita harus juga memperhatikan dalam hal penyajian dan pengemasan olahan sayur. Itu sangat penting juga bagi sayuran. Kalau sudah rasa sudah enak, kemudian pengolahan sudah benar, sudah sehat. Kalau penyajiannya tidak baik, tidak sehat, tentu juga akan sangat berpengaruh bagi minat kita dalam mengkonsumsi sayuran. Oke, langsung kita habiskan saja materi kita di kelas 7 ini. Terakhir bab 16 yang mengenai mengolah hasil samping sayur menjadi produk pangan. Seperti halnya buah kemarin ya. Dari buah kemarin itu kita bisa olah intinya ya, barang intinya atau produk intinya itu buah, dan juga kita bisa juga olah hasil sampingnya dari kulitnya, dari bijinya ya, itu bisa kita olah juga, sama seperti sayuran. Sayuran juga bisa kita olah, kita manfaatkan dari hasil samping sayur ya, seperti biji sayur. Jadi kan contohnya ada nangka itu juga termasuk buah dan sayuran ternyata ya. Nah, sayur nangka pernah mencoba kan. Jadi sayur nangka itu bijinya kita bisa olah seperti kemarin ya. Ada juga dari kentang. Ternyata kulit kentang juga bisa kita olah. Ternyata dalam kulit kentang itu kandungan nutrisinya sangat tinggi. Jadi sangat baik bagi tubuh kita juga untuk kita olah ya, menjadi keripik kentang. Itu bisa keripik kulit kentang ya. Contohnya lagi apa? Kulit melinjo ya, kulit singkong dan lain-lain. Itu juga seperti buah kemarin, sama halnya seperti itu. Jadi tidak mesti kita buang ya, tapi jangan sembarang juga dalam memanfaatkan hasil samping sayur. Jangan semua
kulit Anda buat menjadi makanan. Anda harus perhatikan juga. Anda bisa cari sumber-sumber lain, apa saja makanan atau sayuran yang bisa kita olah menjadi makanan dari hasil dari samping sayuran itu sendiri ya. Jadi nggak boleh asal-asalan dalam mengolah hasil samping sayuran. Harus tahu dulu hasil samping sayuran apa saja yang bisa diolah ya. Jadi seperti itu. Ya baik, materi prakarya kita sudah habis ya, sudah selesai. Mudah-mudahan dari bab 1 sampai bab 16 ini anak-anak Bapak semuanya paham ya, mengerti. Dan kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti tanyakan ke Bapak. Jelas ya? Jadi jangan ragu untuk bertanya. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau dalam pembelajaran, kalau nggak tahu, harus bertanya supaya menjadi tahu. Seperti itu. Baik, berikutnya Pak akan memberikan tugas. Cara jawab tugasnya sama seperti kemarin. Tulis di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan jawaban. Tugas yang pertama, tuliskan olahan sayuran yang paling kamu sukai dan yang tidak kamu sukai, serta tuliskan alasannya. Jadi misalnya Anda suka olahan sayur, misalnya tumis kangkung, itu kenapa kamu suka. Terus kemudian Anda nggak suka, misalnya lalapan timun, nggak suka, itu kenapa. Itu tugas soal pertama ya. Soal yang kedua, olahan samping sayur apa yang pernah kamu rasakan atau pernah kamu makan. Kemudian tuliskan tanggapannya, yaitu tadi materi beserta tugas dari prakarya pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Jadi intinya prakarya itu adalah Anda membuat suatu karya. Jadi Bapak harap materi tadi juga Anda praktikkan di rumah, membuat sayuran, ya masak, ditumis dan lain sebagainya Anda buat di rumah ya. Apa harap seperti itu. Kemudian jika masih ada yang belum jelas silahkan tanyakan. Ya mudah-mudahan Bapak ngerti semuanya, paham semuanya, dan kelak menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang sukses. Amin. Ya, lebih kurang Pak mohon maaf. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.